Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenda Ayundasari dari kelas akuntansi karyawan A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas komputer bisnis 2 dari Bapak Muhtar Abdul Qadir. Yang pertama, saya akan mencari artikel tentang sistem informasi akuntansi, dan sistem informasi manajemen. Pertama-tama, buka dulu Google Chrome. Setelah itu, kita buka Google Scholar. Klik yang paling atas. Setelah muncul tampilan seperti ini, Google Cendekia atau Google Scholar. Lalu kita ketikkan keyword sistem informasi. Kemudian search. Dan akan muncul banyak artikel-artikel yang berhubungan tentang sistem informasi. Contohnya, saya akan mendownload yang ini. Langsung diklik saja. Dan jika sudah tampil seperti ini, bisa di-download di sebelah sini untuk kemudian nanti dibaca kembali. Setelah itu, kita kembali untuk mencari keyword selanjutnya, yaitu sistem informasi akuntansi. Di sini juga terdapat banyak artikel-artikel yang bisa dipilih untuk kemudian dipelajari kembali. Begitupun dengan sistem informasi manajemen. Caranya masih sama dengan yang pertama. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu saham. Saham adalah surat berharga yang mencatat kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Satuan saham yaitu lot, dan satu lot sama dengan 100 lembar saham. Untuk harga saham itu tergantung pada perusahaan yang menjualnya. Saham diterbitkan saat suatu perusahaan ingin mengumpulkan modal dari masyarakat. Perusahaan yang menjual saham kepada masyarakat melalui pasar modal disebut dengan perusahaan terbuka. Penerbitan pertama suatu saham disebut dengan IPO atau Initial Public Offering. Kemudian analisa harga saham itu umumnya ada dua, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Yang pertama, analisis fundamental, yaitu merupakan sebuah analisis yang didasarkan pada kondisi suatu perusahaan, kondisi ekonomi, dan industri terkait. Pada umumnya, analisis ini menggunakan indikator-indikator perusahaan yang tertera melalui laporan keuangan perusahaan, seperti price to earning ratio, return to equity, dan lainnya. Yang kedua, analisis teknikal, yaitu analisis yang berdasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham. Dalam penerapan analisis ini, prediksi untuk membeli atau menjual saham dilakukan dengan melihat grafik historis pergerakan saham, dan penggunanya disebut trader, yang umumnya melakukan investasi jangka pendek seperti investasi harian.
Kemudian segmen pada pasar sekunder itu ada 3. Yang pertama pasar reguler. Pasar reguler itu transaksinya dilakukan dalam satu lot perdagangan. Satuannya sama dengan satuan saham. Penyelesaiannya dilakukan pada hari kedua setelah terjadinya transaksi dan dapat dilakukan langsung melalui platform milik perusahaan sekuritas. Yang kedua, pasar tunai. Transaksi dilakukan dalam satuan lot seperti pasar reguler. Kan tetapi bedanya yaitu pada transaksi pasar tunai hanya berlangsung pada satu sesi dan penyelesaiannya dapat dilakukan pada hari yang sama. Yang ketiga ada pasar negosiasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antar pembeli dan penjual serta menggunakan satuan lembar, bukan lot. Perdagangan pada pasar ini berlangsung 2 sesi dan penyelesaian transaksinya dilakukan sesuai kesepakatan. Transaksi ini biasanya dilakukan melalui perantara dealer perusahaan sekuritas. Kemudian laporan tahunan. Di sini saya mengambil contoh laporan tahunan dari Bank BCA. Ada 5 tahun, 2016 sampai dengan 2020. Contohnya, laporan tahunan tahun 2016. Bisa diklik. Kemudian akan muncul laporan tahunan Bank BCA pada tahun 2016. Ini bisa dibaca dan bisa dipahami kembali untuk yang ingin mempelajarinya. Kemudian yang mempengaruhi naik turunnya saham. Naik turun saham itu normal karena hal ini digerakkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Kan tetapi pada umumnya itu ada 2 faktor. Pertama, faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Nah, untuk faktor eksternal itu juga ada beberapa. Yang pertama yaitu kondisi fundamental ekonomi makro. Misalnya, naik turunnya suku bunga yang diakibatkan oleh kebijakan Bank Sentral Amerika ataupun tingkat inflasi. Yang kedua yaitu fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Ini dapat berdampak negatif maupun positif bagi perusahaan, khususnya untuk perusahaan yang memiliki beban utang dalam mata uang asing. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Untuk ini meskipun masih wacana ataupun belum terrealisasi, itu dapat mempengaruhi ke dalam naik turunnya harga saham. Misalkan kebijakan ekspor impor, kebijakan utang, ataupun kebijakan-kebijakan lainnya. Yang keempat itu faktor panik. Ada berita-berita tertentu yang dapat memicu kepanikan di salah satu bursa. Ini mengakibatkan para investor akan melepas sahamnya dan akan mempengaruhi juga kepada harga saham. Nah, yang terakhir itu adalah faktor manipulasi pasar. Manipulasi pasar ini biasanya dilakukan oleh investor-investor berpengalaman dan memiliki modal yang besar. Nah, dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu demi untuk tujuan mereka atau untuk keuntungan mereka sendiri. Kemudian ada faktor internal. Nah, faktor internalnya itu ada 3. Yang pertama yaitu kondisi fundamental perusahaan. Nah, saham dari perusahaan yang memiliki fundamental yang baik itu akan membuat tren harga sahamnya semakin naik. Nah, itu juga berlaku sebaliknya. Jadi, jika perusahaan itu memiliki fundamental yang buruk, maka harga sahamnya juga akan turun. Yang kedua yaitu aksi korporasi perusahaan. Yang dimaksud aksi korporasi di sini adalah berupa kebijakan yang diambil oleh jajaran manajemen perusahaan yang dampaknya itu dapat mengubah hal-hal yang bersifat fundamental pada perusahaan tersebut. Contohnya yaitu terjadinya akuisisi, right issue, ataupun divestasi. Yang terakhir yaitu proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Jadi performa atau kinerja perusahaan itu dijadikan acuan oleh para investor dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan tersebut. Jadi itu juga akan mempengaruhi kepada besar atau kecilnya harga saham dari perusahaan tersebut. Selanjutnya jumlah dan daftar saham berdasarkan objek. Di sini contohnya ada 25.
yang berisi dengan kode atau nama perusahaan, tanggal pencatatan, jumlah saham, dan papan pencatatannya. Kemudian istilah-istilah dalam saham. Contohnya ada capital gain. Capital gain itu adalah selisih harga pembelian saham dengan harga penjualan, apabila harga penjualan di atas harga pembelian. Kemudian ada capital loss, yaitu selisih harga pembelian saham dengan harga penjualan apabila harga penjualan di bawah harga pembelian. Kemudian ada dividend, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham secara prorata dan dibayarkan dalam bentuk uang atau saham yang besarnya ditetapkan berdasarkan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian istilah-istilah yang lainnya bisa dilihat di tabel. Sini ada margin trading. Margin trading itu adalah transaksi bursa yang dilakukan oleh anggota Bursa Efek untuk kepentingan nasabah, yang penyelesaian transaksinya dibiayai oleh anggota Bursa Efek tersebut. Kemudian ada margin call, yaitu batasan persen, di mana nasabah harus menambah jumlah uang setoran sebagai akibat turunnya harga saham yang dimilikinya. Ketentuan yang berlaku itu adalah 65%. Selanjutnya, ada HK atau hajar kanan. Hajar kanan adalah eksekusi beli yang dilakukan trader pada harga terbaiknya atau best offer price. Biasanya diterapkan ketika trader saham yakin bahwa harga saham tidak akan turun lagi. Selanjutnya ada hajar kiri. Hajar kiri itu eksekusi jual saham yang dilakukan pada harga terbaiknya. Nabung di bank versus nabung saham. Perbedaannya, untuk menabung di bank itu adalah menyisihkan uang untuk kebutuhan jangka pendek maupun dana darurat. Sedangkan investasi atau menabung saham yaitu mengembangkan uang yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan. Menabung di bank itu dapat diambil kapan saja dan imbal hasil pasti dan relatif rendah serta resiko rendah. Jadi imbalan hasilnya itu pasti dan resikonya rendah. Contohnya adalah tabungan di bank. Untuk investasi itu memerlukan waktu yang cukup lama atau tidak secepat mencairkan dana di bank. Dan investasi saham juga memiliki risiko kerugian yang tinggi. Akan tetapi dengan risiko kerugian yang tinggi itu juga kita dapat mendapatkan keuntungan yang tinggi, melebihi dari keuntungan apabila kita menabung di bank. Lalu apakah saya sudah mencoba untuk investasi atau menabung saham? Nah, jawabannya itu belum. Alasannya karena pertama, saya baru mempelajari tentang saham dan belum mengerti dengan pasti. Jadi belum yakin untuk melakukan investasi. Nah, kemudian karena menabung saham atau investasi ini resikonya sangat tinggi, jadi saya belum siap untuk menanggung resiko tersebut. Meskipun keuntungannya juga lebih tinggi dari menabung di bank, akan tetapi kan resikonya juga lebih tinggi. Jadi akan dipikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi. Dan harus mempelajari dulu lebih lanjut apa itu investasi, bagaimana caranya agar tidak mengalami kerugian yang besar karena kurangnya pengetahuan tentang investasi itu sendiri. Saya akan memperlihatkan cara membuat akun di Stockbit.
Kita buka Google dulu, kemudian klik Stockbit. Sambil menunggu, saya jelaskan sedikit tentang Stockbit. Jadi Stockbit itu adalah aplikasi saham yang bisa digunakan untuk berdiskusi, menganalisa, dan berinvestasi dengan harga yang real time maupun virtual. Terus bisa juga untuk mendapatkan berita-berita terkini, riset, data fundamental, charting, dan lain-lain. Setelah itu, kita langsung klik stockbit.com. Ini tampilan pertama apabila kita mengklik Stockbit. Nah, kemudian jika belum mempunyai akun, kita harus sign up dulu. Kalau sudah punya akun, tinggal klik login saja. Karena saya belum mempunyai akun, maka saya akan sign up dulu. Kemudian di sini terdapat pilihan untuk registrasi, yaitu dengan akun Google, dengan Facebook, atau dengan email. Di sini saya akan register dengan akun Google. Nah, kemudian tinggal kita masukkan akun Google kita. Next. Masukkan passwordnya. Nah, kemudian karena ada tampilan seperti ini, klik register. Di sini kita akan diminta nomor handphone untuk SMS verifikasi. Kemudian send verification code. Setelah itu verify phone number. Kemudian apabila telah masuk SMS ke nomor yang tadi kita masukkan, itu tinggal masukkan kode verification. Nah, kalau sudah ada tulisan registration successful, klik OK. Berarti kita sudah berhasil mendaftar atau membuat akun di Stockbit. Tinggal kita tunggu saja. Nah, ini bebas ya, mau dikasih foto profil atau tidak. Kalau udah, langsung klik next. Nah, ini langsung ada discover people. Kalau kita mau follow. Di sini saya coba follow SHBR Indonesia, Astra Internasional, dan Bank Sentral Asia, juga Bank Rakyat Indonesia. Kemudian finish. Nah, selesai dan kita sudah masuk di Stockbit. Tampilannya seperti ini, virtual.
Ini real trading seperti ini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan cara mendaftar di akun RTI. Untuk membuat akun atau mendaftar di aplikasi RTI, pertama-tama install dulu aplikasi RTI di Play Store. Langsung saja tulis RTI Business. Tampilannya akan seperti ini. Apabila belum menginstal, langsung saja klik install. Karena saya sudah menginstal aplikasinya, jadi tinggal dibuka saja. Sedikit informasi, jadi RTI itu adalah aplikasi yang menyediakan data terbaru dari Bursa Efek Indonesia secara real time. Aplikasi ini itu dapat digunakan untuk membantu para investor untuk melakukan analisis fundamental terhadap suatu perusahaan. Jadi ini tampilan pertama dari aplikasi RTI Business. Kita bisa langsung login apabila sudah memiliki akun. Jadi tinggal masukkan saja email dan password. Apabila belum mempunyai akun, maka harus register terlebih dahulu atau registrasi dengan cara klik tulisan register now yang di bawah. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan email, password, dan juga nomor handphone aktif. Masukkan dulu. Kemudian centang kolom di bawah dan klik register. Kemudian akan ada pemberitahuan agar kita mengecek email untuk memverifikasi. Kemudian setelah mendapatkan email dari RTI, klik link yang di bawah itu untuk memverifikasi alamat email kita. Langsung klik aja. Nah, kemudian ini akan ada kita sudah berhasil diverifikasi ke RTI Business. Kemudian kembali dan karena sudah selesai verifikasi atau registrasi, jadi kita bisa langsung login dengan memasukkan email dan password yang tadi digunakan untuk mendaftar. Langsung klik login. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi RTI Business. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.